mukanya gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Ahmad Purnomo Haji dari kelas 11 IPA 3 berperan sebagai moderator di dalam podcast ini. Ya, saya bersama dua orang narasumber saya. Silakan untuk narasumber diperkenalkan dirinya masing-masing. Ya, nama saya Eko Cahya Utomo dari kelas 11 IPA 1. Saya Zufar Purwastana-Suke dari kelas 11 IPA 1. Oke. Jadi kita mau ngomongin apa? Ya, jadi kita ingin mengangkat tema tentang ketersinggungannya. Untuk judulnya nggak ada ininya, namanya kita membahas orang-orang yang tersinggung gitu aja. Saya harap kedua narasumber saya mempunyai pengalaman khusus terhadap ketersinggungan ini. Semoga. Oke. Emang masalah yang klise banget kalau tersinggung. Ya, saya harap juga kedepannya nggak ada undang-undang tentang tersinggung ya. Amin. Semoga. Semoga aja enggak. Ya, langsung ke pertanyaan pertama nih buat saudara Eko dan saudara Zufar. Mungkin apa sih arti ketersinggungan buat kalian? Mungkin bisa dari saudara Eko dulu. Boleh kita dulu. Oh, silakan. Beda saya jawab dulu nih. Oke. Terima kasih banyak untuk Tio atas kesempatannya. Jadi kan sebagai makhluk sosial itu, manusia itu dicirikan sebagai makhluk yang membutuhkan manusia lainnya ya. Dimana saat menjalin suatu interaksi atau berhubungan dengan manusia lainnya, ada aja tuh kesalahpahaman atau sesuatu hal yang menjengkelkan dan tidak enak di hati gitu. Jadi menurut pendapat saya pribadi, ketersinggungan ini dapat diartikan bahwa adanya suatu interaksi dari lawan bicara atau suatu pihak yang ditanggapi oleh seseorang, yang dirasapi oleh seseorang itu dengan sangat mendalam atau yang dalam istilah gaulnya itu apa kok? Itu dimasukin ke dalam hati, terlalu dimasukin ke dalam hati. Oh iya, kayaknya itu bukan istilah Jadi gaul. kayak Bahasa gaul itu emang bahasa normal aja. Iya, kayaknya mau bahasa Eropa tangan. jadi kan kalau kayak dalam istilah itunya lah ya, kayak ditelan bulat-bulat dalam hati. Jadi kan kayak ada di sini kan ada dua orang yang tergolong. Yang satu itu orang yang A itu dia nanggepinnya itu kalau buat gue sendiri ya, ketersinggungan itu pasti terjadi sih sama setiap manusia, setiap individu tentunya kan. Jadi ya ketersinggungan dapat diartikan sebagai, kalau untuk mudahnya ya, ketersinggungan diposisikan sebagai suatu sikap atau suatu kondisi di mana diri kita atau diri seseorang yang merasa tersinggung itu merasa terancam. Artinya terancam secara pemikiran, terasa emosional, ataupun terasa dalam hal yang lainnya. Artinya dia sedang terancam keutuhannya sebagai individu. Nah, jadi kurang lebih saling berkaitan ya satu sama lain. Intinya ketersinggungan gampangnya adalah merasa tersinggung gitu, bro. Iya, jadi kan ada suatu pihak yang gampang tersinggung, kayak yang ngerespinnya itu kayak ada yang santai aja. Kalau Tio sendiri pernah tersinggung nggak? Waduh, saya mah nggak pernah tersinggung. Saya seringnya bikin tersinggung. Oh, oke. Iya, makanya saya takut nih ngomong kayak gini nih. Buat pulang rumah saya rame. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih. Menurut kalian ada nggak parameter atau tolak ukur umum ya, atau suatu hal tertentu yang bisa dipakai secara umum untuk menentukan tingkat ketersinggungan seseorang gitu. Jadi kalau misalnya orang tuh dalam hal misalnya dikatain begini atau dikatain begini tersinggung, oh ini dengan parameter ini bisa ditentuin kalau oh ini orang ini gampang tersinggung, atau ada orang bilang oh ini orang cuek, ada yang orang bodoh amat. Ada nggak tuh hal tertentu yang bisa dipakai buat sesuatu yang kayak gitu? Ya mungkin bisa Eko dulu, silakan. Jadi kalau menurut gue gini, ketersinggungan itu punya satu hal atau sifat umum atau sisi universalnya. Setiap manusia atau setiap individu bisa untuk memaklumi dan menerima itu. Apa itu sifat atau si tolak ukur universal itu? Gue nih gambarin sebagai ini ya, satu aja sih, nggak banyak-banyak, yaitu adalah personal, privasi, artinya yang berhubungan dengan pribadi manusia, entah yang di dalamnya include sara, yaitu ya sara. Tapi kalau misalnya ini ya,
itu kan ya kalau pembicaranya meskipun artinya nggak mengarah kepada hate speech, masih ketersinggungan yang biasanya hal-hal yang memicunya atau alasan orang untuk tersinggung ya hal-hal yang mengenai dengan personalnya gitu, baik itu personal masa lalu, personal dalam pemikirannya, dan personal dalam hal-hal lain. Artinya yang secara universal dapat diterima adalah hal-hal yang berkaitan dengan personalnya seseorang. Oke, jadi kurang lebih kalau menurut Eko intinya ketersinggungan itu sifatnya subjektif. Jadi tergantung personal aja masing-masing ya gimana penerima. Kalau tambahan dari saya nih ya, kalau menurut pendapat saya sendiri pribadi itu ketersinggungan itu muncul di setiap diri seseorang, bisa muncul di setiap diri seseorang apabila seseorang itu terlalu berlebihan ya, kayak terlalu mengambil banget perkataan yang dilontarkan oleh orang lain. Contohnya kayak sikap insecure atau mungkin kekurangan dari diri dia yang nggak dimiliki oleh dia gitu, dia sendiri. Kekurangannya itu kan ya kelebihan yang tidak dimiliki oleh seseorang, kekurangannya dia terus dilontarkan sama orang lain. Jadi dia kan kayak dia ngerasa tuh kayak kok mungkin atau gimana ya itu datang dari perasaan seseorang. Oke. Tergantung orangnya. Ya, lanjut ke pertanyaan ketiga nih, masih nggak jauh sama yang tadi. Gue minta pendapat lagi nih buat Eko dan Super. Menurut kalian, tersinggung itu diberikan atau diterima? Minta pendapat mulu ya. Ya menurut saya ketersinggungan itu ya diterima ya, sebagaimana yang diucapkan oleh orang lain terus diambil sama kita. Berbeda halnya dengan kalau misalnya kita yang kan itu menerima ya, kalau tersinggung itu. Kalau kita memberikan itu kan namanya menyinggung. Jadi ketersinggungan itu bisa dikatakan kita yang menerima. Kalau ketersinggungan ya bagi saya bisa menerima, bisa juga diberi. Ya kalau misalnya gini, ada juga misalnya menerima tanpa diberi atau memberi tanpa menerima, itu juga bisa. Artinya dua belah pihak sama-sama aja. Misalnya kalau kita ngomong, setiap kali saya ngomong gini nih, pasti ada 1-2 kata yang bakal nyinggung antara dua orang ini. Baik Tio ataupun Zupar kan pasti. Tapi kan di Zupar atau di Tio ada hal yang dimana dia bakal mau nerima apa enggak ya gitu. Artinya bisa saling memberi dan menerima. Artinya ya ketersinggungan terjadi, tapi faktor ketersinggungan ada pada hal atau pada orang yang menerimanya. Dia mau menerima atau tidak mau menerima. Diberi ada itu suatu hal yang pasti, tapi untuk menerima adalah sebuah pilihan. Oke, kalau begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat nih. Mungkin kalian punya pengalaman tersinggung atau menyinggung? Nah, ini pengalaman. Kita masuk ke pengalaman. Boleh ya kalau mau diceritain salah satu, misalnya mau diceritain yang pengalaman menyinggung doang boleh, mau diceritain yang tersinggung doang boleh, silakan. Silakan kepada saudara Eko terlebih dahulu. Kalau nggak detail ya, biar yang garis besar ya. Iya. Kalau yang tersinggung biasanya kebanyakan kalau tersinggung soal kalau orang ngungkit-ngungkit masa lalu gitu. Tapi yang nggak pikir panjang sih, tapi itu biasanya tersinggungnya di situ. Kan kayak misalnya orang ngungkit kayak Eko dulu begini ya, Eko dulu gitu ya. Kita mikirnya namanya orang kan orang dinamis ya, berubah-ubah, kok masih aja gitu bawa-bawa masa lalu gitu. Itu ya. Kayak pemikiran Eko dulu bilang begitu, kok sekarang bilang begini. Ya namanya pengetahuan bertambah dan juga hal-hal juga bertambah kan, semakin tambahnya usia masa pemikiran mau gitu-gitu aja gitu kan. Artinya kayak ya ngapain juga ngit masa lalu gitu. Tapi kalau untuk menerima itu kayak di frontalin paling ya nggak sampai gue tersinggung banget gini begitu sampai marah-marah, enggak. Paling ngasih tahu kalau nggak ngenakin lah, nggak usah ngomongin masa lalu gitu. Jadi ya nerima sih nerima, tapi untuk feedback yang ke orang itu ngasih tahu ke orang itu nggak sampai kayak marah-marah gitu. Kayaknya kalau Eko tadi ngomongin soal tersinggung, kayaknya Zubar mendingan yang menyinggung ya. Pernah nggak punya pengalaman biar kalau untuk pengalaman menyinggung kayak ada kata-kata yang saya lontarkan terus di perasaan orang lain, sebenarnya pasti sih ada ya, pasti sih ada 1-2 kata yang saya ucapin terus menyinggung perasaan orang lain. Cuman kan saya nggak tahu ya, maksudnya saya nggak tahu perasaan orang lain itu karena saya kan bukan dewa, Tuhan yang ngetahuin segala perasaan orang lain. Jadi sebenarnya tuh pasti orang tuh ada
satu dua kata saya yang buat perasaan orang tersinggung, ya Tapi pernah, Dio ya, pernah nyinggung Dio kayaknya ya. oh iya saya pernah tersinggung sama dia jelas. Tapi saya nggak mutusin. Saya pernah tersinggung dengan Anda, saya pernah tersinggung dengan Anda, tapi saya tidak. Ya, tapi ada nggak? Coba Pusbar, tapi ada nggak kan? Pusbar yakin nih kalau ya pasti ada orang yang tersinggung lah sama perkataan atau perbuatan lo gitu. Pernah nggak ada yang nyatain langsung gitu kayak, ini gue tersinggung. Minta maaf lo sama gue gitu, ada nggak ya? sejauh ini sih nggak ada ya. Tapi menurut pendapat saya pribadi, yang saya rasain tuh orang tersebut tuh tersinggung. Jadi misalnya kayak saya kan orangnya kan tipe orang yang sulit terkendali gitu ya. Kayak contohnya panikan atau kayak gerabak gerubuk dan segala macam gitu. Jadi pas saya lagi di situasi tersebut dan ada seseorang yang terlibat dengan saya, kayak contohnya manggil atau mungkin lagi ngobrol bareng gitu, terus tiba-tiba saya panik ya, pasti ada sih satu dua kata saya atau mungkin lebih yang buat orang tersebut tuh perasaannya tersakiti karena saya emang kayak nggak nyadar gitu, kayak spontan aja gitu bilangnya. Ya kalau gue sendiri sih pernah sih sering malah nyinggung orang urusannya mah. Waduh. Sampai dispontanin juga pernah. Oh iya. Ngobrol kan kalau lagi ngobrol biasa lah, nongkrong gitu kan. Terus Oh iya gini, benar. bercanda gitu. Benar. Tahu marah, tersinggung. Bacot lu jaga dong gitu. Wah, iya benar. Sering tapi ya biasa. Menyinggung sekelompok orang pernah gitu? Nah sekarang gue mau nanya sama dulu dari Eko dulu. Kok tadi kan lu nyeritain pengalaman tentang tersinggung ya kok ya? Ya, nyeritain tentang rasa tersinggung. Jadi gini kok, gue mau minta menurut lu ya, pandangan lu, gimana caranya mengungkapkan rasa tersinggung yang bisa dibilang cukup baik dan benar ya, tapi intinya kita bisa mengungkapkan itu tanpa menyalahi freedom of speech itu. Kalau misalnya kita tersinggung terus kita bilang ke orang yang nyinggung, gue tersinggung nih, terus kita tahan, lu nggak boleh gitu dong, itu kan nyalahin freedom of speech juga dong. Ya nggak, orang kan bebas gitu ngomong apa aja. Tapi bisa nggak sih orang yang merasa tersinggung ini, kayak cerita tadi lu suka pernah tersinggung kalau orang ngomongin masa lalu gitu, berarti kan lu ada rasa tersinggung nih, kita rasa tersinggung gitu. Menurut lu kalau ungkapin rasa kayak gitu yang bener tuh gimana? Apakah ngebacot di komen YouTube kah, atau report IG-nya kah, atau apa gitu? Ini posisinya gue lagi seorang yang tersinggung ya, artinya gue sedang disinggung ya. Iya, sedang disinggung. Nah benar, sedang tersinggung dan sedang berusaha mengungkapkan ketersinggungannya. Kalau gue tersinggung gitu. Ya intinya begini, gue kalau mau mengungkapkan sesuatu, artinya gue merasa tersinggung dan pengen gue ungkapin itu faktornya ya karena gue nggak pengen itu diulangin terus secara kontinu. Artinya harus di stop, dan kalau gue merasa tersinggung hari ini, ya udah besok tolong usahakan ya jangan diulangin lagi gitu. Kayak gimana ya, misalnya kayak gini deh, kalau misalnya kita dikasih susu, tapi kitanya alergi laktosa, kita harus bilang bahwa kita nggak bisa minum susu. Nah dia pun harus paham kalau kita nggak bisa minum susu gitu sih. Jadi ya kita harus bilang kalau misalnya kita nggak suka gitu. Dalam arti nggak suka ini bukan kita melarang ya, tapi karena memang kita emang nggak suka gitu, kita emang nggak suka. Tapi kalau artinya kita melarang gitu. Tapi kalau kayak orang punya mulut, kan orang punya mulut, artinya orang punya hak untuk berbicara. Tapi kan saya juga punya telinga, yang arti saya juga berhak untuk mendengar. Kalau misal Anda nggak mau omongannya didengar, saya bisa tutup. Tapi kalau misalnya saya tutup begini, pas lagi ngomong apa masih sopan, ya mendingan tutup aja mulutnya. Saya tetap bisa telinga. Okay. Kalau misalnya komunikasi mau masih jalan, ya kita ngomong yang sama-sama menerima lah. Gitu. Sama-sama menerima, tanpa ada niat untuk memecah silaturahmi tentunya ya. Nggak usah ngajak baku hantam gitu lah ya. Nggak usah baku hantam ya. Kalau padu santet aja nggak apa-apa, perang bintang. Jadi kalau Zubar kan tadi kan bahas tentang menyinggung orang nih, pasti pernah ada yang menyinggung kan. Ada nggak usaha yang lu lakuin, usaha versi lu gitu, usaha versi lu yang lu lakuin supaya minimalisir, supaya orang tuh gak tersinggung sama entah apa yang lu perbuat atau yang lu katakan, kira-kira apa? Jadi sih kalau menurut gue kedepannya itu ya saya harus bisa membawa suasana, apapun suasananya, mencoba untuk mikir-mikir dulu mau ngomong ini mau ngomong itu. Jadi kayak lebih baik diam daripada
bersuara atau mengeluarkan pendapat, jadi supaya suatu pihak nggak tersinggung. Terutama kalau misalnya ngomong langsung ke kerabat kan biasanya kan kayak langsung lepas aja kan. Mungkin sekarang kalau untuk kedepannya kayak harus mikir-mikir dulu kayak ini tuh nyinggung dia atau enggak sih, ini tuh enak gak sih didengar sama dia, kayak harus nggak sih gue ngelontarin kalimat itu. Jadi ya kedepannya bakal gue pikir-pikir lagi, gue olah katanya lagi supaya membuat orang tidak tersinggung dan interaksinya berjalan dengan baik. Oke, tadi kan tadi bisa bilang kayak itu udah bisa mikir-mikir lagi. Tapi balik lagi ke tersinggungan kan tadi diterima secara personal ya. Jadi orang bisa milih mau nerima secara tersinggung atau enggak. Kalau misalnya ada kasus lu ketemu orang yang benar-benar baru bang, atau orang misalnya yang lu ketemunya udah lama, tapi kayak seorang guru, seorang lebih tua yang nggak mungkin lu tanyain kan, misalnya kayak lu ketemu guru terus, ibu yang bikin tersinggung apa aja gitu, nggak mungkin gitu dong, gitu terlalu objektif. Lu gimana tuh cara hindarinya? Poin-poin apa gitu misalnya? Artinya ini kan harus ada poin umum ya, misalnya lu ketemu orang baru, entah itu misalnya di transportasi umum, di tempat umum, terus lu mau aja komunikasi, gitu, yang supaya dia nggak tersinggung itu. Poin apa sih yang kayak gimana cara berpikirnya? Karena kan pasti tanggapan tiap orang beda-beda nanti kan respon, entah perkataan atau pertanyaan, perbuatan. Paling kalau dari saya sih ya ngelihat dari gimana ya, ngelihat dari watak si posturnya si orang itu dulu. Kan biasanya gimana, walaupun baru pertama kali ketemu, kita tuh kan kayak fisiknya kayak kita tuh udah ngerasakan kalau orang tersebut tuh ya kayak ngebuka atau tertutup gitu. Jadi ya kalau untuk orang baru sih, saya lebih ke arah diem aja, nggak mau mengungkapkan banyak kata daripada orang tersebut diem. Maksudnya kalau dia nanya kita jawab, tapi kalau dia nggak nanya kita jangan buka dulu, kecuali kalau misalnya emang udah yang bener-bener tepat. Ya, kalau mau ngomong mas kita yang ngomong aja sih, nggak ada batasan kayak harus. Kalau buat gue sendiri ya kan nggak bisa dinilai benar salah setiap orang. Iya betul. Ya, kalau mau ngomong ya ngomong aja gitu, kayak misalnya kita mau ngomong A, B, C, D, urusan orang tersinggung mau urusan belakangan gitu. Kalau misalnya dia merasa tersinggung tapi dia nggak bilang tersinggung, ya gimana mau tahu? Besoknya kita ulangin lagi. Iya besoknya kita ulangin lagi. Bener. Dia nggak bilang kan? Ya dia nggak bilang saja. Lagi dia nggak bilang ya fine aja gitu, kayak ngomong jalan. Itu sih dilihat dari ekspresi orangnya itu. Jadi nggak sih kalau misalnya kita ngomong tuh, kita tuh misalnya ngomong kan, terus hati tuh rasanya nggak enak gitu, kayaknya gue salah ngomong nih tadi. Nah, itu dia kepikiran. Kalau gue ya jalan, dia mukanya kecut gitu kan pas diomongin. Kita ngomong A terus mukanya kayak iya dia nggak bilang apa-apa, selagi dia nggak bilang apa-apa ya udah jalan aja, tahu rasanya kayak nggak enak gitu, kayak biar karena kan beda-beda. Iya benar ya lanjutin aja gitu, kayak ya ngalir aja gitu, kayak ngalir aja. Makanya pentingnya komunikasi ya, kita kasih tahu ya kalau kita tersinggung ya. Jangan dia punya mulut kalau itu dia. Percuma kan Tuhan kasih mulut kalau dia nggak mau ngungkapin. Betul. Sebenarnya pertanyaannya cuma 5 ini aja, tapi kayaknya gue mau minta satu pendapat lagi nih, ya kan, terakhir. Jadi ada kasus ketersinggungan yang sangat unik gitu, yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Tersinggung terhadap suatu komedi gitu. Yang gue nggak tahu hanya di Indonesia atau enggak. Tersinggung terhadap suatu komedi. Ya, jadi udah pernah dengar kasusnya Panji Pragiwaksono belum? Eko coba. Yang tersinggung gara-gara kucing. Jadi dia bawain beat tentang kucing, dia ngomong kucing, simpelnya dia ngomong kucing itu hewan gembel karena mereka mengais makanan dari Indonesia. Terus ada yang tersinggung tuh, yang tersinggung juga cuma pecinta kucing kan. Tapi baik lagi si Panji ini kan komedian ya, niat dia ngomong kayak gitu niatnya komedi dong, membuat suatu lawakan gitu supaya orang terhibur gitu. Jadi sebenarnya gimana sih tanggapannya kalau ada orang yang tersinggung sama suatu komedi gitu. Jadi niatnya ngelawak tapi dia tersinggung gitu, nah gimana? Mungkin boleh siapa nih? Eko dulu mungkin, silakan kok. Ya, kan update aja sama Z, berarti duluan mana? Duluan gua. Melihat segala sesuatu harus dari dua sisi yang berbeda. Kalau saya bilang Panji salah, ya saya yang salah. Kalau saya bilang pencinta kucing salah, saya juga salah terjadinya. Jadi kayak ada positifnya, ada negatifnya. Jadi nggak bisa dibilang kayak Panji salah, si ini salah. Artinya kalau misalnya gini ya,
kalau misalnya pecinta kucing merasa Panji salah dalam membawakan sesuatu, dan itu gini, dasarnya begini. Oh, dia bilang gini, si pencinta kucing ya bilang begini. Oh, Panji nggak boleh ngomong begitu, itu sudah melanggar etika dalam berkomedi. Misal begitu ya, kalian nggak tahu berkomedi gimana. Misalnya pencinta kucing bilang begitu, harus berargumennya, klaimnya harus ada pendukungnya dong, nggak usah kayak main itu salah, nggak betul. Nah, Panji juga kalau mau membela, pembelaannya juga harus ada gitu, kayak saya maksudnya bukan mengarah pada kucing dan sebagainya, kayak menghina kucing dan sebagainya, tapi ya ini hanya sebatas kayak intermezzo gitu, misalnya gitu. Jadi kan kayak tergantung, kalau misalnya saya ngelihatnya dua sisi, satu punya manfaat dan satu lagi punya manfaat, satu punya kekurangan, satu lagi punya kekurangan. Jadi daripada nyalahin salah satu pihak, mendingan ya kita ambil positif dari kedua pihak. Dan untuk pembelajaran tentunya, jangan asal main langsung. Iya benar ya. Panji belum tentu salah dan pecinta kucing belum tentu benar, gitu. Tapi yang lucunya gini ya, kalau ingat itu, jadi di video itu tuh Panji tuh nggak hanya yang ngomongin hewan gembel tuh, nggak hanya kucing, ada satu lagi hewan yang namanya cicak. Tapi kok pecinta cicak nggak marah ya kok? Mungkin karena nggak ada penciptanya. Berarti tadi dari saya ya, itu salah atau enggak? Sebenarnya sih itu balik ke pendapat masing-masing ya. Kan ada tuh satu pihak misalnya kayak cinta kucing, dia nggak terima. Jadi ada satu pihak yang bisa nerima, ada satu pihak lagi yang nggak nerima. Jadi tergolong sama pendapatnya masing-masing. Dia terlalu ngambil atau enggaknya. Intinya kita mau bikin ini. Pecinta cicak. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari kedua, kalau kita lihatnya ntar jadinya malah kayak pecinta Panji, PP lawan-lawanan sama pecinta kucing kan. Jadi kalau mendingan kan nggak usah kita kadang ada tuh yang ngompor-ngomporin begitu tuh. Benar. Dia bukan pecinta kucing, juga bukan nggak nonton Panji sebenarnya, nggak nonton. Iya nonton. Tapi ngompor-ngomporin ya masuk. Itu pecinta yang ngompor-ngomporin tuh. Ya, mau dilanjutin mungkin? Oke. Sorry. Tadi jadi tuh kita kan nggak bisa nyimpulin ya kalau itu tuh salah atau benar. Ya tergantung lagi sama pihaknya masing-masing, itu mau diambil hati atau enggak. Jadi sebenarnya di setiap ucapan atau perkataan itu kan pasti ada ya satu dua pihak yang tersinggung, walaupun kita udah buat sebagus mungkin. Jadi mungkin menurut saya itu tuh ya benar kata Eko tadi, ambil positifnya aja, kayak nggak bisa bilangin si Panji itu salah atau si pecinta kucingnya itu salah, karena setiap orang punya takaran ketersinggungannya masing-masing. Setiap orang bisa menerima saran, baik itu positif atau negatif ke dirinya dia, baik dia tersinggung atau tidaknya. Jadi balik lagi ya ke orangnya itu, ke orang nyikapinnya. Jadi menurut saya nggak bisa bilang itu negatif. Jadi ya netral gitu. Ya ambil positifnya aja dari dua-duanya. Karena dengan adanya ini juga bukan berarti si Panji nggak boleh bawain komedi tentang kucing gembel lagi, bener nggak kok? Nah, karena ini ceweknya harus sesuatu dan niatnya sih juga komedi gitu. Tambah lagi komedi kan ada banyak. Nah ini maksudnya banyak orang Indonesia nggak tahu, ada yang namanya dark komedi, bro. Ada yang namanya insult komedi gitu. Nah kadang yang begini-begini, gue kadang suka miris sama komikanya gitu. Jadi mereka jauh lebih memikirkan gimana caranya untuk gak bikin orang dibanding gimana caranya berkarya sebebas-bebasnya gitu. Masyarakatnya sendiri sih kayak kurang untuk edukasi dalam hal komedi, sebenarnya kurang banyak kan di media sosial. Jok mereka ngomong menggaung-gaungkan jok hitam jok gelap gitu kan ya. Tapi sebenarnya mereka tuh nggak tahu kayak itu pas mereka nonton di TikTok kayak dark joke, di Instagram kayak BCN di Instagram itu dark joke, tapi gitu mereka masuk ke yang benar-benar ngasih dark joke tuh, mereka nggak ada rasa kayak komedinya tuh nggak terbangun gitu, kayak dark joke sama yang kita pahami. Dan akhirnya tersinggung ya Pak ya, apaan sih gitu kan, oh gini kayak gitu, dark joke bapak lu jok gitu kan, yang gitu ya. Satu dong pertanyaan gantian nanya ke Tio, boleh nggak? Boleh. Silakan. Menurut Tio sendiri, tersinggung atau ketersinggungan itu wajar nggak sih? Menurut gua tersinggung
jelas amat sangat wajar, karena baik lagi kayak tadi tersinggung itu kan baik lagi gimana keadaan kitanya, latar belakang orang yang menerimanya gitu, baik lagi gimana cara mereka menerima dan latar belakang mereka, strata sosial mereka dan segala hal dalam kehidupan mereka, sehingga bisa membuat mereka kayak gue tersinggung sama hal ini. Karena ya tadi kan, jadi menurut saya ketersinggungan itu adalah hal yang sangat-sangat wajar gitu. Baik lagi kalau misalnya memang tersinggung terhadap suatu hal, memang udah tahu nih gitu, tahu takaran, gue kalau dengerin ini tersinggung, gue kalau dengerin stand up-nya Bang Panji tersinggung yang gue usah dengerin gitu. Gue usah dengerin Bang Panji terus lu head comment di komennya nggak usah gitu. Itu kayak di jalan tol, tau nggak? Jalan tol kan jalan 1, 2, 3, sebelah sini ada truk semen nih, truk semen lagi mogok terus lu ikutin gitu, terus lu omelin, Pak kok bapak berhenti, kan sebelah kanan ikut sebelah kanan gitu makanya. Jadi dia baik lagi ya kayak gitu, sebenarnya kalau udah tahu ada hal yang bisa yang membuat tersinggung, ya hindarin aja. Kalau emang ketemu suatu hal baru dan ternyata hal baru ini bisa biasa udah tahu nih mana yang nggak pernah menyinggung. Misal kita ngomongin komedi dulu, misal udah tahu gue kalau dengerin komika yang ini tersinggung. Terus sampai suatu hari misal dengerin komika baru nih, ada stand up baru. Di stand up itu komikanya bawain materi yang bikin dia tersinggung. Ya udah, menurut saya sih ungkapin aja dengan cara yang baik ya, gimana lagi baik lagi yang tadi, udah gitu aja, nggak usah komen bacot lah udah. Atau lebih baik kalau yang lebih baik lagi ya menurut saya misalnya. Ya, jadi intinya ketersinggungan itu wajar, yang nggak wajar itu nyari ketersinggungan. Nah itu wah ini bisa panjang yang nih. analogi tadi Itu bener kok, bener nyari gitu. Apa? Makanya Fatma juga nggak bakal nonton. Nggak bakal nonton ya Pak? Iya. Bener, iya, kita podcast sebelumnya juga nggak masalah ya Pak? Jadi nggak usah kelamaan juga sih. Santai. Dia juga nggak bakal nonton. Oh iya benar ya Pak. Iya Yakin, yakin. saya yakin. Saya yakin. Oke, jadi cuplikan tadi tolong untuk Bu Fatma yang Eko katakan tadi hanyalah ketidaksengajaan, tolong jangan dimasukin ke hati. Oh ini jangan saya yang dijadiin korban di sini. Iya, maksudnya kalau misalnya emang tekanan tadi Langsung yang dua ini dapat 100, saya dapat 50. Ya, oke, berarti sebelum mengakhiri podcast ini, karena podcast tentang ketersinggungan, ya, saya mau minta maaf dulu nih kalau selama saya hidup dan berkomunikasi dengan Zufar dan Eko ada yang disinggung ya dari mulai pertama ketemu gitu. Mohon maaf mumpung masih bau lebaran nih. Maaf. Ya. Oke, mungkin sekian dulu podcast dari saya, ada Eko dan Zufar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.